Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Pada sehat? Alhamdulillah. Itu kursi siapa yang kosong? Oh, kursi Ani. Ani kemana? Sakit demam. Oh, mari kita berdoa untuk Ani. Mudah-mudahan Ani cepat sembuh dan bisa sekolah lagi, mengikuti belajar bersama kita di kelas ini. Al-Fatihah. Baik, cuaca di luar cukup sejuk, hujan. Mudah-mudahan tidak pada ngantuk untuk mengikuti belajar. Masih pada semangat? Oke, harus semangat, besok pagi masih sudah leha-leha. Langsung saja keluarkan buku paketnya, buku catatannya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan. Boleh bisa dilihat di slide. Oke. Di sini bisa kalian lihat. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang organ pada pencernaan manusia. Makanan itu bermulai masuk dari mulut. Di mulut dibantu oleh lidah, air ludah, ada juga gigi untuk mengunyah. Gigi terbagi menjadi 3, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Nah, itulah organ yang termasuk pada mulut. Kemudian makanan dari mulut memasuki saluran. Di situ ada yang namanya faring. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan. Dari esofagus atau kerongkongan, makanan ini akan masuk ke dalam gaster atau lambung. Disitulah terjadi proses pencernaan secara mekanik. Di lambung, makanan yang sudah ada di dalam lambung kemudian masuk ke dalam usus halus. Di usus halus ada 3 bagian, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum yang langsung terhubung dengan lambung. Jadi makanan yang tadi dari lambung itu masuknya ke duodenum. Selanjutnya ada jejunum dan ileum. Itu bagian dari usus halus. Di usus halus, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Setelah nutrisi diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan terjadi proses pembusukan di usus besar. Disitulah ada proses perubahan dari makanan menjadi kotoran atau feses. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses akan dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan feses agar feses tidak keluar sebelum saatnya. Jadi itulah proses pencernaan pada manusia. Itulah proses pencernaan pada manusia. Baik, Ibu ulangi. Jadi makanan masuk
dari mulut. Di mulut dibantu oleh lidah, air ludah, dan dikunyah oleh gigi. Setelah dari mulut, melalui masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, disitulah terjadi proses pencernaan secara mekanik. Setelah dari lambung masuk ke dalam usus halus, disitulah terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Setelah nutrisi makanan diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan terjadi pembusukan di usus besar. Disitulah makanan berubah menjadi feses atau kotoran. Lalu si feses tersebut disimpan di rektum, lalu dibuang lewat anus. Mungkin sekian penjelasan dari proses pencernaan. Barangkali ada pertanyaan. Mangga yang mau bertanya. Izin bertanya, Bu. Jadi penyebab buang air besar tidak lancar itu kenapa ya, Bu? Jadi pertanyaannya, kenapa buang air besar tidak lancar? Jadi buang air besar tidak lancar bisa saja disebabkan dengan beberapa faktor. Karena beberapa faktor antara lain gaya hidup dan menu makanan. Pola makanan yang kurang baik dan gaya hidup yang tidak teratur bisa saja menyebabkan buang air besar tidak lancar. Selanjutnya, penanganan dan pencegahan buang air besar tidak lancar. Jadi semakin lambat tinja bergerak melalui usus besar, semakin banyak air dari tinja yang diserap oleh usus besar, sehingga tinja jadi kering, keras, dan sulit untuk dikeluarkan. Mungkin itu faktor penyebab buang air besar tidak lancar. Selain ada faktor, ada juga penanganan, cara yang dapat dilakukan untuk menangani atau mencegah buang air besar tidak lancar. Antara lain ada ubah pola makan dan ubah pola hidup. Jadi makan makanan yang sehat, yang bernutrisi, yang bervitamin, terus minum air putih minimal 1,5 liter sehari semalam, dan ubah pola hidup diubah, jangan mageran, harus banyak gerak. Terus kelola stres dan rutin berolahraga. Jadi jangan banyak pikiran, karena banyak pikiran bisa menyebabkan buang air besar tidak lancar. Terus rajinlah berolahraga, minimal setiap pagi lah 15 menit, gak harus lama-lama. Yang penting berkeringat. Lanjut, jangan ditunda-tunda untuk ke toilet. Jadi jika terasa mulas atau ingin buang air besar, langsung ke toilet, jangan dinanti-nanti, karena bisa menyebabkan buang air besar tidak lancar. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian, karena waktu pembelajaran sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.